Elin, Elin, sekarang itu masalahnya adalah kamu tidak mengerti isi Al-Quran. Mau saya tunjukkan ayatnya bahwa suami-suami, ya muslimah ya, muslim maksudnya, itu boleh mencari istri-istri dengan harta yang mereka miliki. Memang ada ayatnya. Iya. Shalom saudara sekalian, saya percaya bahwa hanya nama Yesus saja yang memberi kita kepastian. Ayo jika saudara percaya coba ketik di kolom komentar video ini, hanya nama Yesus memberi kepastian, hanya nama Yesus memberi kepastian. Saya kembali menyapa bagi semua sahabat gereja YouTube dimanapun saudara menyaksikan program ini, baik secara live maupun siaran ulangnya. Kiranya kasih dan kebaikan Tuhan menyertai kita semua. Jika saudara diberkati oleh program gereja YouTube, jangan lupa saudara bisa share kepada teman-teman saudara di sosial media, dan juga saudara bisa komen yang positif, serta pencet like-nya dan jempolnya, serta jangan lupa klik tulisan warna merah bertulisan subscribe YouTube channel gereja YouTube. Di kesempatan kali ini saya mau bagikan video perdebatan seorang murtadin Aceh, bagaimana dia menginjili di media sosial dan mengatakan bahwa Yesus satu-satunya juru selamat manusia. Tanpa berlama-lama yuk kita saksikan video berikut ini. Ya, semoga kita mendapatkan muslim yang mengerti ajaran agama Islam ya. Jangan orang Islam yang cuman KTP doang. Ya, selamat malam Elin. Halo Elin. Jangan ngambek, selamat Elin. malam. Jangan ngambek. Oke. Elin, apakah kamu seorang muslimah? Benar. Ini udah ragu-ragu. Ya, Ya, silakan yuk. Kita diskusi dengan baik. Nyalakan kamera. Kok berisik banget? Di tengah jalan apakah sedang menjalankan tugas memarkir kendaraan? Itu bagaimana? Oke. Elin, kamu muslimah ya? Ya. Oke. Gimana? Sudah menyimak dari tadi? Sudah. Atau jangan-jangan kamu sudah mengakui bahwa orang Islam itu mempertuhan Muhammad? Itu menurut definisi Bang Edis ya. Kalau orang yang menuruti mentunduk, patuh. Itu bukan definisi saya, itu definisi Al-Quran. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak menuhankan Muhammad. Oke. Gini, menurut Al-Quran. Contohnya saya menentang poligami loh Mas Edis. Waduh. Berarti kamu tidak mau taat dan patuh kepada Muhammad ya? Ya? Enggak. Waduh, mantap nih teman-teman ya. Oke, Elin, kenapa kamu tidak mau taat dan patuh sama Muhammad? Apa? Kenapa kamu tidak mau patuh dan taat sama Muhammad? Tidak semuanya yang saya patuhi. Tidak semua perilaku atau apa yang saya patuhi. Cuma saya artinya ada yang kamu lawan dari Muhammad ya? Saya menentang poligami. Tentang poligami. Menurut kamu ajaran Muhammad tuh tentang poligami nggak benar gitu ya? Benar, ada di Al-Quran itu. Iya, perintah. tapi menurut kamu itu tidak baik. Menurut kamu tidak baik gitu ya? Bukan tidak baik, itu malah bagus bagi yang mampu. Ini saya jadi mumet nih kepala saya nih. Tadi dia bilang menentang, sekarang. Itu Jadi gimana nih Elin? Saya pribadi, Mas Edis. Oke. Kak Elin pribadi mengatakan bahwa tidak mau mentaati Muhammad dalam urusan poligami. Ya. Karena apa? Karena saya tidak mau. Karena tidak mau menjalankan itu. Tidak mau menjalankan itu. Ada banyak wanita-wanita yang tidak mau menjalankan itu. Saya juga pernah kemarin bikin podcast singkat. Di dalam podcast singkat saya ini, saya ngobrol dengan seorang muslimah juga. Ini ya, ini kan tunjukkan saya ya. Jangan khawatir, Anda tidak seorang diri, ya.
Ada juga seorang muslimah yang persis punya pandangan sama seperti Anda. Nih ya, ini podcast saya dengan dia. Nih. Nggak ada agama satupun yang nggak ngajarin sesuatu kebaikan. Kalau mengajari punya istri banyak baik nggak? Sebenarnya itu kan ada di zaman Nabi ya, soal poligami ini. Cuma kalau untuk sekarang kayaknya enggak deh. Aku tanya Berarti kak dia nggak sepakat dengan poligami. enggak. Enggak. Aku bukan hidup di zaman Nabi. Karena bagi aku poligami itu waktu zaman dulu, kenapa adanya poligami? Karena mereka ngebantu janda yang nggak mampu. Tapi sekarang artikan poligami itu malah jadinya selingkuhan. Oh gitu ya, ini pandangan baru nih. Tapi nggak takut nanti dimarahin Pak Ustadz. Kalau saya, Mas Edis, kalau saya bukan menentang. Tadi katanya menentang gimana? Bukan menentang, cuma saya tidak melakukan. Artinya Anda tidak mau diterapkan ajaran agama Islam itu kepadamu ya? Bukan tidak mau diterapkan, kalau yang lain silahkan. Tapi kalau Iya, saya pribadimu sendiri itu tidak mau ya? pribadi saya sendiri gitu. Tapi di dalam di dalam Al-Quran, laki-laki Muslim itu boleh mencari istri-istri dengan harta yang mereka miliki. Boleh. Ya kenapa Anda menentang ajaran Allah? Saya tidak menentang, saya membenarkan, cuman saya tidak sanggup gitu loh. Iya, artinya Anda menentang. Gini, misalnya kamu punya suami. Menurut Al-Quran, suami-suami yang Islam itu bebas mencari istri-istri dengan harta yang mereka miliki. Betul. Ya, Oke, betul. ketika suamimu hendak melaksanakan firman Allah itu, apakah Anda tidak senang dia sedang melaksanakan syariat Allah? Durhaka Anda kepada suami. Loh, ada hadisnya. Nanti kalau istri mau dipoligami masuk surga. Loh, biar mulus akal, biar rencana suami pengen nambah istri biar lancar. Jadi harus ada hadis. Istri yang mengizinkan suaminya kawin lagi, maka pintu surga akan terbuka lebar. Betul? Gimana? Bagi yang mau menjalankan, Mas Edis. Yang mau menjalankan. Oke, apakah kamu tidak mau pintu surga terbuka lebar? Masih banyak jalan surga selain poligami. Duh, gimana ini orang ini? Elin, sekarang itu masalahnya adalah kamu tidak mengerti isi Al-Quran. Mau saya tunjukkan ayatnya bahwa suami-suami ya muslimah ya, muslim maksudnya, itu boleh mencari istri-istri dengan harta yang mereka miliki. Memang ada ayatnya? Iya, ada ayatnya. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Bahkan tidak perlu izin istri pertama, istri kedua, nggak perlu. Betul. Iya, ada ijab, ada qabul, ada saksi, sah. Tahu nggak Puncak Bogor? Tahu? Ada filmnya itu, Kawin Kontrak. Pernah nonton film Kawin Kontrak? Selain ijab kabul, harus ada wali nikah juga. Iya nih, coba nih kita putarkan ya. Nih, kita putarkan videonya. Nih. Kalau orang kawin kontrak tuh kira-kira ada wali nikahnya nggak ya? Baik, sebentar. Kita anukan ya, ini kan ya. Nggak sah itu nikahnya. Sebentar ya. Sebentar. Pelan-pelan ya. Apakah kalau menikah itu perlu izin pertama? Perhatikan ya. Nih. Kalau dengan poligami bisa menjaga, lanjutkan. Tapi justru menghancurkan, jangan. Oleh sebab itu maka ini
Ya tidak kaku seperti besi. Sebentar, Nian ya. Poligami diam-diam. Apa hukumnya dalam Islam dan bagaimana pandangan Islam? Dua saya jelaskan. Pertama pandangan negara, yang kedua pandangan agama. Menurut pandangan agama Islam, sah nikah kalau cukup rukun dan syarat. Ada mahar, ada ijab, ada qabul, ada wali, ada dua orang saksi. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan sebentuk cincin emas tunai. Sah. Tak ada syarat izin istri pertama menurut hukum fikih. Tapi menurut hukum Republik Indonesia tidak sah nikah kecuali izin istri pertama. Nah, jadi menurut hukum Islam sah. Nih. Kenal Ustaz, salam kenal juga. Bagaimana hukum suami menikah siri dengan wanita lain belum mendapatkan persetujuan dari istri pertama? Bagusin dulu kerahnya, bagusin. Pertanyaan bagus ini, yuk, silakan. Batuk dulu dia, batuk dulu. Nah. Ibu, Bapak mau jawaban menurut hukum fikih Islam atau menurut hukum kompilasi hukum Islam Indonesia? Dari bunyi semua tadi macam mau mengamuk orang. Mau jawaban menurut hukum fikih Islam atau kompilasi hukum Islam Indonesia? Semua kenal. Ini ya, ini jawabannya kalian lihat ini ya. Perlukah izin nih? Ustaz, saya mengizinkan suami saya kawin lagi. Tapi dalam hati kita dongkol. Bagaimana tuh Pak Ustaz? Masuk surga apa tidak? Masuk, cuma agak lambat. Orang itu disuruh beramal dengan ikhlas. Bapak pandai-pandailah merayu. Adinda, maukah engkau kutunjukkan suatu amal kalau kau laksanakan ini kau masuk surga secepat-cepatnya? Apa itu Bang? Izinkan abang nikah lagi. Nah, makanya kalau mau masuk surga secepat kilat, izinkan suami nikah lagi. Biar cepat masuk surga. Makanya sangat kuat dugaan hadis-hadis itu akal-akalan para suami. Hadis-hadis itu akalan para lelaki. Oh, tidak percaya. Mana ada perempuan nulis hadis? Coba perempuan ikut nulis hadis, pasti nggak masuk tuh hadis. Mana Elin? Apanya yang gimana? Apakah kamu setuju bahwa hadis-hadis itu salah satu tujuannya adalah dibuat untuk menjajah wanita? Untuk laki-laki, bagaimana laki-laki itu mengontrol wanita? Enggak juga sih. Enggak juga. Berarti dia nggak nangkep yang kita omongin. Enggak, saya itu bukannya nggak membenarkan hadis ya. Terus? Ya memang dibolehkan berpoligami itu. Saya tidak Ya, tapi kenapa kamu tidak mau? Karena menurutku itu berat, harus jaga hati dan perasaan gitu loh. Iya, berarti dalam hati kecilmu menentang ajaran Allah, betul? Bukan menentang. Soalnya kan sakit kepala saya. Bukan menentang. Itu hukumnya tidak wajib. Tidak wajib. Dikatakan di sini boleh mencari istri-istri dengan harta yang dimiliki, tapi kamu tidak mau, melarangnya bahkan. Kalau suamimu pengen nambah istri, apakah kamu akan melarangnya? Tidak melarang. Tadi katanya melarang. Oke lah Elin, saya sakit kepala nanti ngomong sama kamu. Saya tidak melarang. Terus gimana? Saya tidak melarang. Terus? Tapi saya tidak mau. Iya, artinya kamu artinya tidak mau kalau ajaran Allah itu diterapkan, betul? Ya mau aja bagi yang lain. Bukan bagimu loh, bagimu Elin, bagimu.
Kamu mau nggak ajaran Allah itu diterapkan? Mau. Mau. Cuma Oke, berarti kalau suamimu harus mencari istri-istri dengan duit yang dimiliki, kamu izinkan? kalau itu bukan kewajiban, tunggu. Oke lah Elin, mungkin Hukum saya dasar agak hukumnya sedikit dulu. berat ini. Nampaknya kita tidak di dalam satu frekuensi yang sama ini. Jadi ya, kepala saya udah agak sedikit Kecuali ini. ada ayatnya, Kebetulan jatah bodrek sama kecuali- panadol agak udah habis. kecuali ada ayatnya Mas Edis. Oh, Kecuali ada ada ayatnya. Mau saya tunjukkan ayatnya? Kecuali ada ayatnya seperti perintah puasa. Baik, saya tunjukkan kamu ayatnya ya. berpuasa. Saya tunjukkan Kalau ayat-ayatnya. berpoligami tidak ada diwajibkan atas kamu berpoligami, gitu, nggak ada. Oke, Mas. sekarang saya tanya, boleh nggak Cuman itu suami? dibolehkan saja. Oke, baik, dibolehkan. Baik ya, nih. Bentar ya, kita tunjukkan surat An-Nisa. Bentar. Kalau dibolehkan Anissa. saja, kalau menentang itu berarti tidak berdosa, Mas Edis. Menentang tidak berdosa, tapi katanya aduh ini gimana sih ini Oke lah, saya tadinya mau serius sama kamu, cuman kamunya agak sedikit muter-muter, Elin. Kita lanjut besok lagi ya. Nanti kalau udah kamu pelajari baru naik lagi ke sini, oke? Nah, sudah macet dia. Nampaknya dia sudah matikan sinyal. Dia macet loh, teman-teman. Nanti dia terpental sendiri nih. Ini bukan saya yang bikin-bikin, nanti disangkain saya yang nurunin. Nah kan, turun sendiri kan? Tuh. Ini berat ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada saudari Alfi. Oke, Alfi 01. Ini banyak wanita-wanita muslim yang datang hari ini. Nampaknya makasih Bang Aman, makasih Bang Aman, makasih. Ya, saudari Alfi. Ya, Alfi 01. Kita tunggu ya, Alfi ya. Ya, saudari Alfi 01, apakah Anda seorang muslimah? Halo Alfi. Halo. Pria. Profil wanita, ternyata pria. Orang cadaran, ternyata pria. Oke, silakan Alfi, nyalakan kamera. Alfi. Saudara Alfi. Jangan ngambek Bang, jangan ngambek. Kalau grogi boleh didampingi Ustadz. Kalau misalnya sudah malu dilihat orang, Anda sebagai muslim boleh ganti yang lain. Silakan. Gimana ini caranya ini? Oke, saya kirimkan permintaan untuk menyalakan kamera. Boleh. Sudah di layar Anda, silakan di-okekan atau iakan atau terima. Di mana? Belum nyampe. Di layar Bang, di layar. Kan lihat di layar Anda itu ada undangan dari saya untuk menyalakan kamera. Nggak ada. Oke, selain Anda bohong, wajah perempuan, Anda jadi laki-laki, Anda bohong juga di layar Anda tidak ada tulisan. Tapi saya maklum, memang Anda sedang melaksanakan ajaran Muhammad. Di dalam ajaran Muhammad boleh berdusta dalam 3 hal, betul? Nah, kan? Oke, baik. Tidur di bawah dulu. Kita undang muslim yang lain, silakan. Berat mereka ini, teman-teman ya. Teman-teman begini ya, di dalam ajaran agama Islam itu boleh berdusta di dalam 3 hal, dan itu Muhammad yang ngajarin. Ya. Kalau misalnya kalian tidak percaya, coba datang ke Mabes Polri dulu. Nah, kata orang ini, orang Islam diajarin sama Muhammad boleh bohong, berdusta dalam 3 hal. Boleh gimana? Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Ari Sayang Muna. Oke.
Ari Sayang Muna. Ya, sudah semakin malam, teman-teman mungkin sudah banyak yang tidur ya. Sudah banyak yang ngantuk. Ya, Ari Sayang Muna, selamat malam. Ya, malam kembali. Ya, Muslim, Bang. Muslim. Muslim. Silakan, Bang. Itu, Bang. Nyalakan kamera. Kamera kamu kak rusak lah nih, Bang. Kamera rusak. Oke lah. Oke. Nah, Oke. gitu kan kelihatan. Coba agak geser sedikit. Geser sedikit. Oke. Jangan dah. setengah-setengah, Bang. Mukanya jangan Ya udah. setengah. Nah, iya silakan, Bang. Ari Sayang Muna. Silakan, Ari. Diskusi agama stop menuankan Muhammad. Ya kan? Ya. Oh, agama apa yang Muhammad, Bang? Kamu, agamamu Islam. Gimana? Cocok tuh. Gimana? Nggak cocok, Abang itu. Enggak cocok. Iya, Ada Al-Quran di Muslim. situ? Hah? Ada Al-Quran nggak di situ? Gimana? Al-Quran ada? Kalau soal agama aku memang kurang paham. Ya pantesan Tapi kalau menurut aja Anda Abang- bilang Islam tidak menuhankan Muhammad. Yang bilang Islam tidak menuhankan Muhammad adalah orang yang tidak paham agama Islam, dan orang itu adalah Anda. Betul? Mana aja Bang tanya, kalau sama orang Islam, Iya, Masya sama Allah, ya. orang awam. Kalau orang Allah. yang mengerti ajaran agama Islam, dia mengakui itu. oh Bang, kalau Abang yang bilang ini, Abang kan agama Islam, udah. Jadi kalau itu Bang, itu adalah Nabi kami, bukannya Tuhan. Oke, kalau ada Muslim yang mengakui, orang-orang Islam yang mengakui bahwa Muhammad itu Tuhannya gimana? Itu kan yang sesat Bang. Sesat. Berarti orang yang mengerti ajaran agama Islam itu justru dia sesat. Bang, dengar lo Bang ya. Tadi Anda kan bilang Anda tidak punya ilmu tentang agama Islam. Sekarang Anda malah bilang orang yang ngerti agama Islam sesat. Ini gimana? di situ dia bilang kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, Cuman itu aja. Artinya ada itu Bang. Apa menuhankan itu? Allah. Tiada Ya. Tuhan selain Allah. Kamu menjadikan Allah sebagai Tuhan. Allah. Betul? Nah, Muhammad itu ada utusan Allah Bang. Ya, kamu jadikan Allah itu sebagai Tuhan, betul? Iya. Apa maksudnya? itu- Apa maksudnya dia dijadikan Tuhan tuh maksudnya gimana? Ya maksudnya itu ya, tawa sembahlah dia. Apa permintaannya di Al-Quran itu ada lengkap semuanya. Tapi kalau Disembah. Allah itu stop kan, Disembah itu Muhammad- gimana maksudnya? aku tanya sama Abang, agama apa yang menuangkan Muhammad? Udah dibilang agama yang Islam kok, gimana sih? Mana pula agama Islam pula? Berarti Abang ngarang-ngarang nih berita ini. Anda ngerti Mana agama ada Islam? Hah? Anda mengerti agama Islam? Mengerti? Saya mengerti lah, tapi nggak banyak. Tadi Anda bilang nggak Nah, ngerti. nggak ngerti. Kan aku bilang Bang, aku nih nggak ngerti, tapi Nggak paham ngerti sedikit. tapi ngerti. Kadang-kadang ngerti, kadang-kadang nggak ngerti. Memang ada saklarnya memang mereka ini. Oke udah, saya undang dulu yang ngerti agama Islam. Kadang-kadang ngerti, kadang-kadang nggak ngerti. Aduh, pusing pala saya teman-teman ya. Ini gimana sih teman-teman ya? Oke, Haki Rido Lubis. Waduh, mana tadi nih? Haki Rido Lubis. Oh, tidak keluar. Kita kasih yang Aldeva. Oke, Aldeva. Ya, selamat malam Aldeva. Selamat malam kembali Edis. Ya, Nyambung Muslim. kembali Edis. Tadi sinyalnya mati. Ya, silakan nyalakan kamera Aldeva. Kirim dari situ Bang Edis. Apa? Dikirim dari situ. Nanti kami ini. Ya, silakan. Tuh, sudah saya kirimkan undangan. Nah, ini yang tadi, ini yang maskeran. Iya. Ya, gimana Aldeva? Tadi sampai mana kita tadi? Apa saya yang harus nanya? Apa Bang Edis yang harus
tanya saya. Ini selain kamu pakai masker, wajahmu juga sudah separuh. Kamu juga ngomong udah begini-begini nih. Kalau udah malu jadi orang Islam, saya taruh di bawah aja dah. Udah malu jadi orang Islam, ngapain di sini? Anda ngomong saja begini-begini nih. Ini apa ini? Ngomong begini nih apa? Udah malu jadi orang Islam. Oke, kita undang ya Muslim yang ngerti agama Islam. Kita kasih negara Saiful. Ya, saudara Saiful, apakah Anda seorang Muslim? Ya, Kak. Ya, silakan nyalakan Halo, kamera, Bang Saiful. Oke. Ya, Bang Saiful, Anda ngerti tentang ajaran agama Islam? Agak-agak ngerti sih. Agak-agak ngerti. Apakah Anda mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam? Bukan. Bukan. Pasti itu berasal dari orang yang agak-agak ngerti. Setiap orang yang mengatakan Muhammad bukan Robnya orang Islam, pasti jawabannya agak-agak ngerti. Kalau ngerti, dia jawab iya. Kak, boleh nanya, Kak? Silakan. Tuhannya umat Kristen itu siapa, Kak? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus itu siapa? Tadi kan sudah saya jawab. Ini ditanya lagi. Oke, sekarang. Tuh. Ya, jangan dimatikan kamera, Bang. Jangan dimatikan kamera. Salah, Kak. Oke. Umat Islam mengaku mempertuhan Allah, betul? Iya. Tuhannya orang Islam, umat Islam. Tuhannya orang Islam Allah, betul? Iya, betul. Oke, apa maksudnya menjadikan Allah sebagai Tuhan? Ini saya Kristen ya. Saya menjadikan Allah sebagai Tuhan nggak? Enggak. Enggak. Artinya saya tidak mempertuhan Allah, betul? Iya. Kenapa saya tidak disebut mempertuhan Allah? Karena apa? Karena Kakak kan Kristen. Iya, itu kan labelnya. Maksudnya karena perbuatan apa saya disebut tidak mempertuhan Allah? Ya kurang paham nggak? Kurang paham. Makanya saya bilang teman-teman, kalau ngobrol dengan orang Islam yang kurang paham, pasti mereka tidak mengakui Muhammad itu Robnya. Gitu. Gini Bang, saya bantu ya, saya bantu. Saya tidak disebut menjadikan Allah sebagai Tuhan saya, karena saya tidak menyerahkan kepatuhan dan ketaklukan, ketundukan saya kepada Allah. Betul atau salah? Betul. Iya. Jadi karena saya tidak taat, tidak patuh sama Allah, tidak melakukan perintah Allah, maka saya tidak dikategorikan sebagai orang yang mempertuhan Allah. Berarti yang dapat dikategorikan mempertuhan adalah orang yang melakukan kepatuhan, ketaklukan, ketundukan terhadap sesuatu tersebut. Betul? Betul. Nah, kalau orang menyerahkan kepatuhan, ketundukan kepada setan, berarti siapa yang dipertuhan orang tersebut? Setan. Setan. Nah, sebagai Muslim, saya mau tanya Anda. Anda menyerahkan kepatuhan, ketaatan kepada seorang manusia yang bernama Muhammad nggak? Enggak. Enggak. Karena takut nanti disebut mempertuhan Muhammad. Jadi umat Muslim tidak patuh dan taat kepada Muhammad. Mengikuti. Jadi tidak patuh dan taat kepada Muhammad. Kalau taatnya kan kepada Tuhan, kepada Allah, Kak. Kepada Muhammad tidak taat. Iya, Kak. Baik, baik. Wajibkah umat Muslim taat kepada Muhammad? Kita tunjukkan ayat Qur'annya. Gimana? Iya, siap. Baik, kita tunjukkan ayat Qur'annya. Bahkan taatnya kepada Muhammad dulu nomor 1. Baik, surat An-Nisa
ayat 80. Ya, saya bukakan. Saya tampilkan ayatnya di layar ya. Nih. Ya. Baik. Dia sudah tidak mengakui ketaatan kepada Muhammad, teman-teman. Oke. Ini surat An-Nisa ayat 80 bikinan saya atau memang orang Islam punya? Islam. Islam punya. Baik. An-Nisa. Barang siapa? Artinya siapapun. Betul? Iya. Siapa-siapa maksudnya, betul? Iya. Yang mentaati Rasul itu. Rasul di sini siapa? Muhammad. Muhammad. Sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Betul? Betul. Jadi barang siapa yang taat sama seorang manusia anaknya Aminah, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Betul? Betul. Kenapa Anda bilang tidak taat kepada Muhammad, sedangkan taat kepada dia itu sama saja derajatnya taat kepada Allah? Bukankah kamu termasuk orang-orang nekat yang nyata? Lihat nih, jika Anda taat sama anaknya Aminah, itu sama saja Anda telah taat kepada Allah. Barang siapa yang berpaling, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Nih, jadi kalau Anda taat kepada Muhammad, sejatinya Anda itu taatnya sama Allah. Kalau Muhammad bilang, hei Saiful, serahkan istrimu kepadaku, harus kau laksanakan gak? Harus kau laksanakan gak? Iya, Kak. Harus kamu melaksanakan perintah Muhammad. Iya, mencontoh itu, Kak. Iya. Nih, saya tunjukkan lagi ayatnya. Banyak ayatnya, Bang ya. An-Nur ayat ke-24. Saya bacakan. Oh, bukan An-Nur 24. Sebentar ya. Nih, kita tampilkan ayatnya. Di dalam Quran surat, sebentar ya, sabar. Nih. Pelan ya, Bang ya. An-Nur ayat 51. An-Nur 51. Nih, saya tampilkan lagi. Perhatikan, An-Nur 51 ya. Nih. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar menghukum, mengadili di antara mereka adalah ucapan? Apa ucapan dari seorang muslim kalau sudah bertemu dengan Allah dan Muhammad? Sami'na wa to'na. Aduh, abang ini. Abang tidak pernah dengar istilah sami'na wa to'na. Apa arti sami'na wa to'na, Bang? Apa artinya, Kak? Arti sami'na wa to'na adalah kami mendengar dan kami patuh. Itulah jawaban seorang muslim kalau sudah berhadapan dengan Allah dan Muhammad. Loh, mana berani umat muslim itu membantah Allah dan Muhammad kalau dia muslim yang sejati. Kalau muslim-musliman ya Allah suruh sholat, dia pergi ngadu ayam. Nah, itu muslim-musliman. Kalau muslim yang sejati, ketika dia mendengar perintah Allah dan Muhammad, sami'na wa to'na. Harus begitu. Betul? Iya, Kak. Iya. Nah, kembali ke ini kita yang awal tadi. Ya, tadi kan kita membahas ketaatan dan kepatuhan mutlak. Contoh, Bang, kalau gitu kita mempertuhan orang tua dong. Saya kasih contoh. Bang, kalau orang tua Anda menyuruh Anda menjual rumahmu, suruh istrimu jadi gelandangan, kamu laksanakan tidak?
Tidak, Kak. Tidak. Artinya, kepatuhan mutlak tidak Anda serahkan kepada orang tua, betul? Iya. Tapi Anda serahkan kepada Allah, betul? Dan kepada Muhammad, jangan lupa. Kalau Allah memerintahkan, Saiful, ceraikan istrimu, Anda laksanakan tidak? Belum tentu, Kak. Nah, kalau ketika Allah memerintahkanmu, hei Saiful, cerahkan istrimu, tidak kau laksanakan, berarti kamu tidak bisa disebut menjadikan Allah sebagai Tuhanmu. Dia cuma jadi temanmu ngobrol. Atau bila bisa jadi dia musuhmu. Iya. Ketika Allah bilang sama kamu, hai Saiful, sholat. Terus Anda bilang, kagak mau. Berarti Allah jadi Tuhanmu nggak di situ? Enggak, kalau enggak mau. Tidak, karena Anda tidak mematuhi dia. Karena Anda melawan Allah. Makanya tidak disebut Anda sebagai orang yang mempertuhan Allah, menjadikan Allah sebagai Tuhanmu. Gitu loh, Bang. Jadi kita harus paham sih, apa mempertuhan itu. Nah, ketika Anda mempelajari agama Islam, nanti Anda akan sadari, Anda itu mempertuhan Allah dan mempertuhan Muhammad juga. Karena ketika Anda nurutin Allah, nurutin Muhammad, sesungguhnya Anda sedang menuruti Allah. Bahkan Anda tidak bisa mentaati Allah tanpa mentaati Muhammad. Bisakah seseorang taat sama Allah tanpa taat kepada Muhammad? Tidak bisa. Nggak bisa. Bisakah seseorang mencintai Allah tanpa mencintai Muhammad? Nggak bisa. Nggak bisa. Nanti setelah Anda pelajari, Bang, ujung-ujungnya ke situ. Allah itu adalah pengejawantahan dari Muhammad. Itu sebenarnya, Bang, ajaran Kristen yang kalian ambil. Jadi posisinya begini loh, Bang. Posisinya begini. Bapa di sorga, itu kan dia tidak kelihatan. Yang digambarkan tak terhampiri. Nah, makanya dia itu, Bapa di sorga itu, menurunkan yang namanya firmannya, kalamnya. Firmannya itu jadi manusia, namanya Yesus. Bagaimana sikap orang Kristen terhadap firmannya yang menjadi manusia? Ya harus dipertuhan, harus dituhankan, harus ditaati. Begitu. Jadi menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu artinya menjadikan Yesus sebagai pengendalinya yang berdaulat di hatinya gitu. Dan Roh Kudus pun demikian juga. Makanya kalau orang Kristen, jadi Kristen itu artinya menjadikan Roh Kudus sebagai yang berdaulat di dalam dirinya. Melakukan apa yang diperintahkan oleh Roh Tuhan itu. Makanya dirinya, hatinya harus dipenuhi oleh Roh Tuhan. Dan melakukan perintah-perintahnya itu. Gitu. Tapi saya ngomong begini, Anda nyambung nggak, Bang? Nyambung nggak Anda? Menangkap nggak? Nangkep. Bang, kalau orang melakukan perintah setan, ngikut dengan setan, kan kita bilang tuh kerasukan setan, betul nggak? Dia bantai satu keluarga, kan banyak tuh kejadian-kejadian begitu kan? Dibantai satu keluarga. Itu kan orang yang kerasukan setan, bener nggak? Dia setan itu merasuki dirinya, betul nggak? Nah, ketika dia melakukan perintah-perintah setan itu, maka dia itu sebenarnya telah menjadi abdi setan itu. Pengabdi setan itu. Melakukan apa yang setan inginkan. Makanya dia penyembah setan. Jadi nyembah setan tuh bukan gini-gini doang di pohon gede, bukan gitu doang. Zaman sekarang banyak setan, pengadu setan duduk di DPR. Banyak. Mereka ngapain? Mereka mencuri uang rakyat, mereka merampok anggaran negara. Uang yang seharusnya ditujukan kepada rakyat, jatah kita, ya. Jatah kita harusnya itu dirampok, dimakan sama mereka. Nah, itu.
Kak pengen tahu ini ketika dia melakukan kehendak-kehendak setan itu, menurut Bible dia itu adalah hamba dari iblis itu, hamba dosa. Jadi nyembah setan tuh bukan cuma gini-gini doang, bakar menyan doang. Korupsi itu juga melakukan pekerjaan-pekerjaan setan. Gitu. Makanya kita memang bang, pemahaman agama itu ada tahap dasar, tahap 0, tahap menengah, tahap tinggi. Gitu loh bang. Orang yang hatinya dikuasai roh Tuhan, dia melangkah. Kemana dia melangkah? Ketika hatinya dikuasai oleh Tuhan. Kemana tangannya diulurkan? Ke tempatnya. Ketika roh Tuhan ada di hatinya, dia ambil yang haknya dia. Dia ambil yang makanan dia. Dia nggak ngambil makanan orang. Tapi karena hatinya dikuasai setan, dia ambil makanan orang. Jatahnya orang dia ambil. Gitu bang. Jadi makanya, apa tujuan Bible itu? Dikatakan bahwa hendaklah supaya kita ini menjadi rumah Tuhan, hati kita ini menjadi baitnya yang kudus, kita ini menjadi rumahnya. Jadi supaya Tuhan itu tinggal di hati kita, ketika Tuhan tinggal di hati kita, kita melakukan apa yang Dia perintahkan, mengasihi sesama manusia, ya kan? Iya. Betul nggak? Tapi kalau firman-Nya Allah yang menguasai diri Anda, apa bisa Anda mengasihi sesama manusia? Ketika Anda jadi muslim, Bang, ketika Allah berdaulat di dalam hatimu, ya, dan tentu saja Muhammad yang memerintah hidupmu, kalau ketemu dengan orang Wahyudi, ketemu orang Nasrani, apa yang harus Anda lakukan? Bilang salam, Kak. Wow, kebalikannya. Jangan mengucapkan salam kepada Wahyudi dan Nasrani. Bahkan kamu disuruh mendesak mereka, persempit jalan mereka. Itu yang harus Anda lakukan ketika Allah berdaulat di dalam hatimu. Dibilang saya fitnah, bukan fitnah. Itu ajaran agama Islam. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Pancunglah ini mereka dimanapun kamu jumpai mereka. Makanya bang, 2025 ganti Tuhan. Ganti Robmu. Ganti Tuhan. Kalau dulu kan 2019 ganti presiden, betul nggak? 2019 ganti presiden. Nah, sekarang saya bikin yang lebih cetar membahana. Kan 2019 sudah gagal tuh. Ganti presiden gagal. Nah, sekarang 2020 ganti Tuhan. Ganti Tuhan gitu. Jawab aja. Gimana? Siap? Bang, mau nanya, Kak. Ini Apa? bener apa, Kak? Apa Ya, itu? nggak apa-apa kan ya? Yang rekaman tadi. Ya, suruh nandar ke sini. Nandarnya suruh ke sini. Meyakini Tuhan atau tidak? Itu. Kalian ini kalau senangnya mutar-mutar video. Bukan iya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus Tuhan? Tidak. Silakan diputar dulu. Berarti Yesus itu kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Jadi Yesus itu bukan Tuhan. Karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Jawab aja, kamu meyakini Yesus? Apa bener, Kak? Sudah, balik lagi kameranya. Mana dah? Balik lagi kameranya. Sudah. Itu siapa? Siapa itu? Bang Edis. Tahu dari mana kalau itu saya? Itu. Nah, kan? Coba buka kacamatanya tuh. Diskusi dengan Kacamatanya siapa? tuh, Kak. Diskusi dengan siapa? Bang Nandar. Nandarnya mana? Coba buka kacamatanya emang. Nah, bukan malah Bang Edis. lari kemana-mana.
Coba kacamatanya buka dulu, Bang. Ya sudah, artinya begini ya, ketika kalian putus asa, ya, ketika kalian memang sudah tidak bisa lagi membantah saya, memang yang kalian lakukan ini adalah perbuatan-perbuatan yang mencerminkan keputusasaan. Kemarin Yusuf PI, dia edit saya, gambar Yesus diedit mukanya jadi saya. Kurang gimana lagi, ya kan? Di gambar ada salib begitu kan, diganti mukanya jadi saya. Ini adalah bentuk keputusasaan kaum muslimin wal muslimat. Udah putus asa mereka. Betul? Enggak, Bang. Enggak, takut, kan gimana? Gini saja, coba gini. Ketika kamu tidak tahu apa video itu, coba kamu langsung ngomong sama orangnya gitu loh. Jangan kamu sendiri nggak tahu itu video apa, siapa yang ngomong, konteksnya apa, yang bicara siapa dengan siapa. Berat nih memang musik. Coba. Kan cuma nanya, Bang, kalau keliru ya maaf kan ya. Nggak keliru. Yang saya pertanyakan, apakah kamu tahu itu siapa? Dan lawan bicaranya siapa? Ini Bang di sini. Dengan siapa? Di sini sama Nandar. Nandar. Lagi bicarain apa? Nanya Tuhannya. Nanya Tuhan. Konteksnya di gimana itu? Cuman segini, Iya, kalau cuman segitu ya makanya jangan sok tahu. Jangan sok tahu begitu. Itu sama saja ketika saya lagi ngobrol dengan Yusuf PI. Yusuf PI, apakah Muhammad itu Rob? Dia bilang iya. Apa arti Rob itu? Tuhan. Yusuf PI mengakui nggak bahwa Muhammad itu Rob? Belum tahu. Iya, repot. Ini yang sulit nih kayak begini. Oke lah ya. Jadi saya berharap, sebenarnya saya kalau ketemu dengan muslim yang ngerti agama Islam itu saya lebih mudah menyampaikannya. Gitu loh. Tapi Anda ngomong-ngomong, Anda mengakui Muhammad itu Rob? Insya Allah. Muhammad itu Rob ya? Bukan Tuhan. Nah, tadi katanya Rob. Rob atau bukan dia? Nabi. Rob atau bukan? Nabi, kalau menurut saya Nabi. Kan ditanya Rob atau bukan, jawabannya Nabi. Gini loh, apakah Muhammad itu Rob? Jawabannya iya atau tidak? Arti dari Rob? Nah itu, jawab singkat aja. Jawab singkat, Muhammad itu Rob atau tidak? Enggak, arti dari Rob apa itu, Pak? Ya itu kayak video tadi tuh. Coba kayak video tadi tuh, Rob atau tidak? Jawab singkat aja. Ayo silakan. Kita kasih ada Dimas Syahputra. Ayo, Dimas Syahputra. Iya, on off ada saklarnya. Ya, Dimas Syahputra, silakan nyalakan kamera. Ya, Dimas Syahputra. Ya, selamat malam. Ya, Muslim Bang. Ya. Ya, silakan nyalakan kamera. Mati lampu sini. Mati lampu. Bang, kenapa orang Islam mengikuti ajaran Muhammad boleh berdusta? Siapa yang berdusta? Muhammad membolehkan umat Islam berdusta enggak? Kenapa? Muhammad membolehkan umat Muslim berdusta enggak? Oh, tidak. Tidak. Pantasan masih orang Islam. Oke, di bawah dulu, tidur dulu. Ya, teman-teman sekalian ya. Teman-teman sekalian, sebenarnya begini. Diskusi kalau sama orang awam
itu kita akan menjelaskan dulu dari awal sampai akhirnya. Jadi agak sedikit capek. Makanya yang saya undang tuh ustadz-ustadz yang mengerti ajaran agama Islam. Kalau dia ngerti ajaran agama Islam, dia tidak susah. Ngobrol dengan saya itu nggak susah. Cepat nangkep, cepat dapat kesimpulan. Ya, Rob atau tidak? Dijawab iya atau tidak. Jawab singkat. Seperti itu. Ya. Seperti itu teman-teman ya. Nih, saya kasih Anda satu contoh ya. Ketika diskusi itu tidak dipahami konteksnya. Nih, saya kasih contoh ya. Saya kasih kalian contoh yang nyata ketika diskusi tidak dihilang atau tidak diikut sertakan konteksnya atau dihilangkan konteksnya. Perhatikan ya, perhatikan. Saya balik kamera saya. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Saya ajarkan kalian ya. Nih. Dan ketika genap 8 hari, ia di sini Yesus, harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia di sini Yesus ya, ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah ini, coba ini Tuhan di sini Yesus bukan? Ya bukan, Abdul. Kata Tuhan di sini itu tidak merujuk kepada dirinya sendiri, kepada Yesus, tetapi merujuk kepada Bapa di sorga. Makanya ketika Muslim tanya, apakah Yesus itu Tuhan, Tuhan yang ini konteksnya itu begitu. Apakah Yesus ini Tuhan yang ini? Tidak, Abdul. Aduh, berat. Sama seperti Muslim ketika saya tanya, apakah Muhammad itu Rob? Ya. Ya kan? Apakah Robmu mati? Bingung dia. Rob yang Muhammad, Rob di situ merujuk kemana? Makanya saya terus-menerus sampai saya bosen bilang sama kalian, apa sih pengertian kata Tuhan? Apa pengertian kata Rob? Apa? Ini adalah title, gelar. Gelar itu sama seperti begini. Hari ini saya makan siang dengan presiden. Siapa presiden di situ? Presiden di situ merujuk kepada siapa dulu? Apakah kepada Jokowi atau kepada Joe Biden? Siapa? Gitu loh. Nah begitu juga ketika kalian ketemu kata Rob itu sedang ditujukan kepada siapa? Kata kurios sedang ditujukan kepada siapa? Aduh. Ya teman-teman ya. Agak sedikit sulit ya menjelaskan sama orang-orang awam. Itu tadi videonya. Artinya kedatangan Yesus datang kedua kalinya sudah semakin dekat. Ayo putuskan hari ini untuk kita mengikuti Yesus, cinta Yesus, dan ikut Yesus sebagai juru selamat. Yuk beranikan diri di hadapan Tuhan jika saudara setuju. Ayo coba ketik katakan, saya mau cinta Yesus. Sekali lagi, coba ketik katakan, saya mau cinta Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, sampai berjumpa kembali semua sahabat gereja. YouTube Salam Sukacita, salam kebahagiaan dan salam mukjizat terjadi dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Jujur senang sekali hari ini saya bisa melayani Tuhan Yesus pada hari ini. Saya berdoa kiranya penyertaan Tuhan senantiasa menemani saudara dan kita terus bisa memuliakan nama Tuhan Yesus. Shalom saudara gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda. Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia bisa melalui Bank BRI 042 1010 048 70560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan yang menjalani penginjilan ke desa-desa
untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking Saudara Sabahat Gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini. Silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking Saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.